Pria ini bernama Nikolai Komlev, seorang pilot tempur Uni Soviet. Pada tahun 1941, Moskow dikepung Jerman, warga sipil terjebak dan dilanda kelaparan. Di sebuah jalan kota, Nikolai melihat seorang perempuan dipalak dua pria. Ia mencoba menolong, namun mereka keburu lari. Perempuan itu namanya Olga, ngaku kalau kupon makanannya dicuri. Dia pun akhirnya pulang dengan tangan kosong. Di udara, Nikolai menerbangkan pesawat IL-2 bersama Sota, diikuti Nika dan Grishnev, menjalankan misi menyeberangi konvoi Jerman untuk memperlambat laju mereka menuju Moskow. Begitu target terlihat, serangan langsung dilancarkan. Setelah pesawat Nika menutup serangan dengan brutal, partnernya, Grishnev, kelihatan tegang. Supaya rileks, Nika pun bernyanyi. Tapi seketika terputus oleh tembakan musuh. Situasi berubah tegang. Grishnev panik terus memanggil Nika, tapi tak ada jawaban. Nika telah tertembak. Tak memiliki peluang lagi, Grishnev hanya bisa pasrah. Kemudian 3 pesawat musuh langsung mengejar Nikolai. Ketika dikepung dari segala arah, senapan mesin malah mendadak macet. Sota panik, bahkan ditertawakan pilot Jerman saat nekat membalas dengan pistol. Begitu musuh makin mendekat, Nikolai melakukan manuver mendadak. Satu pesawat Jerman tumbang, namun tembakan balasan menghantam tangki bahan bakar. Tak punya pilihan, Nikolai terpaksa terbang rendah dan mendarat darurat. Namun tanpa sadar, mereka telah masuk ke wilayah musuh yang langsung disambut tembakan meriam. Hingga pengejaran pun dimulai. We make it back to base? Pesawat Nikolai akhirnya jatuh. Nikolai dan Sota selamat dari benturan. Sebelum pasukan Jerman tiba, mereka berniat membakar pesawat. Sota sempat memperbaiki senapan mesin, namun musuh keburu datang dan baku tembak pun terjadi. Ketika peluru habis, Nikolai berhasil mengaktifkan bom asap. Tapi begitu mereka lari, Nikolai dihantam bom. Sota menggendong tubuh Nikolai hingga ke sungai. Demi menyelamatkannya, dia memecah es, menghanyutkan Nikolai, lalu mengorbankan diri dengan mengalihkan perhatian musuh. Di hari pertama, Nikolai sadar dari pingsan. Ia tampak linglung dan terus memanggil nama Sota. Celakanya, 2 tentara Jerman mendekat. Nikolai segera lari hingga kakinya tertembak. Meski terluka, dia berhasil lolos. Dengan tubuh menggigil, Nikolai buru-buru menyalakan api, menyobek sebagian peta demi sedikit kehangatan. Malam memaksanya melepas pakaian agar kering. Setelah itu ia duduk diam, memeriksa senjata, lalu menatap peta, mencoba memahami arah. Sebelum perang, di Moskow, Olga, perempuan yang dulu dipalak preman, baru pulang kerja. Nikolai datang dan melihatnya kelelahan. Olga bilang seharian menggali parit, soalnya kalau nggak begitu, dia nggak bakal dapat makan. Waktu Nikolai ngasih jatah miliknya, Olga sempat nolak, tapi Nikolai maksa. Katanya pilot itu jatahnya banyak
Dari situlah mereka pun saling berkenalan. Memasuki hari ketiga, rasa lapar mulai mengancam. Nikolai makan apa aja yang dia temukan. Karena kehausan dan batuk-batuk, dia melelehkan salju dengan melubangi batang kayu, lalu memanaskan batu hingga mencair dan meminumnya. Di malam hari lagi enak tidur di depan api unggun, Nikolai terbangun karena mendengar suara. Begitu dia berdiri, dari belakang diserang seekor serigala. Beruntung, Nikolai berhasil lolos. Hingga keesokan paginya, dengan bantuan tongkat ia melanjutkan perjalanan. Tapi saat menoleh ke belakang, 3 ekor serigala itu ternyata masih mengikuti, lalu mulai mengejar. Pelarian terhenti di tepi sungai. Dengan pistol teracung, serigala itu ragu mendekat. Tapi saat Nikolai perlahan merayap ke depan, masalah baru muncul. Ada patroli Jerman. Posisi Nikolai benar-benar terjepit. Maju salah, mundur juga salah. Tiba-tiba, suara pesawat datang. Serangan udara dimulai, disusul dentuman meriam. Dalam kekacauan itu, para serigala akhirnya pada kabur. Di tengah baku tembak, seorang prajurit Jerman malah lari dan sembunyi tepat di depan Nikolai. Nyaris teriak, Nikolai tembak. Usai pertempuran, Letnan Lemke tiba di lokasi. Dia pilot yang sedang mengejar Nikolai. Melihat 3 korban tergeletak, ia langsung curiga salah satunya tewas oleh tembakan pistol. Dari posisi korban, Lemke menemukan jejak baru. Lagi menggigil hebat, terbayang kembali tentang Olga. Di awal perkenalan mereka, saat itu Nikolai sempat bercerita soal pesawat tempur IL-2 yang masih dalam tahap uji coba, pesawat yang oleh orang-orang Jerman dijuluki Black Death. Mereka berhenti di dekat benteng tua. Sambil menunjuk poster di dinding, Olga bilang ia bekerja di teater itu sebagai penyanyi opera. Gara-gara perang, sekarang ditutup dan jadi penggali parit. Ketika sedang menyeberangi sungai, Nikolai ketiban rejeki nomplok mendapat ikan yang langsung disantap mentah-mentah. Tak terasa 10 hari berlalu, dia masih terjebak di sana. Suatu malam, Nikolai mengerang kesakitan. Saat membuka sepatu, jari kakinya mulai membiru. Keesokan pagi ia kesulitan berjalan. Saat terjatuh dari kejauhan, si 3 ekor serigala itu kembali muncul. Pelariannya berakhir di sebuah lubang. Ia hampir jatuh ke pasak runcing. 3 serigala itu tidak pergi. Mereka pintar menunggu mangsanya kelelahan. Takut loncat ke bawah, Nikolai memotong pasak untuk membuat api. Namun asap memenuhi ruangan sempit itu. Hingga akhirnya Nikolai malah jatuh pingsan. Sebelum pergi perang, Olga menemui Nikolai dan mengajaknya ke rumah. Setelah bobok bareng dan resmi pacaran, di sana Olga minta nanti Nikolai tidak lupa kirim surat. Dia pun lantas berjanji. Kembali ke dalam lubang, melihat api telah padam, 3 serigala saling menyerang untuk merebut peluang memangsa Nikolai. Di detik berikutnya, si serigala pemenang pun loncat. Setelah itu, seorang pandai besi bernama Smith diam-diam membawanya pergi, disembunyikan di atas gerobak yang ditutupi jerami. Namun di tengah jalan, 2 tentara Jerman datang dan meminta senjata bekas menembak serigala itu. Sambil menunjukkan pasak, Smith ngaku hewan itu mati karena masuk jebakannya. Beruntung, mereka tak sempat memeriksa isi gerobak. Setibanya di rumah, istri Smith terkejut melihat kondisi Nikolai. Di sebuah gudang, Smith membuka lubang persembunyian. Di dalamnya ada 2 tentara Soviet lain.
namanya Ignat, menantu Smith, dan Mikhail yang memahami medis. Setelah diperiksa, Mikhail menduga Nikolai menderita radang paru-paru yang parah. Mereka pun segera membawanya ke ruang bawah tanah. Dianggap beresiko, Ignat bilang kalau orang ini hanya akan membahayakan seluruh keluarganya. Namun Smith justru melihat peluang. Nikolai adalah komandan tentara merah. Jika mereka berhasil mengirimnya ke Moskow, nama mereka akan dikenang sebagai penyelamat. Tak lama kemudian, putri Smith berlari masuk. Di luar ada tentara Jerman. Ternyata itu Lamke, datang dengan alasan ingin memperbaiki senjatanya. Istri dan putrinya buru-buru masuk ke rumah dan membakar perban bekas Nikolai. Ketika masuk bengkel, Smith sengaja memancing Lamke supaya terus ngobrol. Sedangkan di ruang bawah tanah, Nikolai menahan sakit luar biasa. Ia berontak, memaksa Mikhail menutup mulutnya agar tidak bersuara. Lama-lama, Lamke mulai curiga. Smith berdalih suara itu hanya tikus. Untuk menguji reaksinya, Lamke menembakkan pistol ke lantai. Peluru nyaris mengenai Ignat. Beruntung dia pergi lalu masuk ke rumah Smith. Namun setelah di dekat perapian, dia malah menemukan sepotong perban dan sebuah mangkok. Tanpa ragu, Lamke berlari ke gudang dan membuka ruang bawah tanah itu. Namun, mereka sudah lebih dulu melarikan diri. Smith dan kedua anggota keluarganya tidak seberuntung itu. Mereka ditangkap dan kemudian dihukum gantung. Setelah langit mulai terang dengan mengikuti jejak, Lamke dan kedua anak buahnya melakukan pengejaran. Tak berapa lama dari kejauhan dia berhasil menemukannya. Cuaca yang tadinya cukup tenang seketika berubah hingga angin kencang menghambat pengejaran dan perlahan jejak mereka hilang. Tak mau nyerah, Lamke menyuruh anak buahnya berpencar. Dikarenakan badai menghalangi pandangan untuk mencari jalan, sementara Nikolai ditinggal di sana. Tak lama, Ignat kembali. Ia bilang sekitar 4 meter di depan ada jalan menuju hutan. Celakanya, Lamke menemukan posisi Nikolai. Dia pun perlahan mendekat dan merasa situasi makin berbahaya, Ignat minta ke Mikhail, serahkan aja dia ke Jerman. Mikhail langsung menghantamnya. Tak terima, Ignat pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, dia tertangkap dan mencoba kabur, yang akhirnya malah tewas. Dengan sisa tenaga, Mikhail mendorong tubuh Nikolai ke tempat aman. Mereka beristirahat sejenak menunggu malam tiba. Di saat gelap, mereka pun mencapai garis depan. Sambil merangkak, Mikhail menarik Nikolai hingga masuk ke parit. Karena berada di tengah medan tempur, Mikhail menunggu dalam diam. Ia sempat mengeluarkan sebuah pensil. Dari balik parit Soviet, seorang prajurit melihat pergerakan itu. Namun mereka ragu, takut itu jebakan musuh. Komandan mengirimkan 2 orang untuk memeriksa. Tak lama, tubuh Nikolai berhasil ditarik masuk. Mikhail yang nampak kelelahan melangkah masuk ke dalam parit. Dia malah tertembak. Mikhail gugur di tempat. Di rumah sakit, Nikolai akhirnya siuman. Seorang suster bernama Valia datang menghampiri. Setelah memberi minum, Nikolai mengeluh kesakitan dan meminta pereda nyeri. Namun Valia hanya berkata pelan, "Kamu harus bersabar." Dari ranjang sebelah, Anton pasien lain mulai bercerita. Tangannya telah diamputasi. Awalnya terasa seperti terbakar, tapi lama-lama rasa itu akan hilang. Mendengar ucapannya, Nikolai mulai curiga. Perlahan, dia membuka selimutnya. Sejak hari itu, Nikolai sering dihantui mimpi buruk.
ia terbangun dengan bayangan kematian Sota, dikejar sekawanan serigala dan kenangan kelam lain yang terus menghantuinya. Suatu pagi, melihat pengantar surat datang, Nikolai teringat bahwa ia belum mengabari Olga. Namun saat menyadari tubuhnya tak lagi sempurna, dia ragu dan akhirnya tak menulis apapun. Padahal setiap sore sepulang kerja, Olga selalu membuka kotak surat. Dan di dalam kamar, ia kerap menangis sendirian. Pada tahun 1942, pagi itu Valia membawakan kaki palsu untuk Nikolai. Ia juga memberitahu bahwa hari ini akan ada konser di halaman depan rumah sakit. Diajak nonton, Nikolai malah geleng-geleng kepala. Di luar, sebelum konser dimulai, pembawa acara menyebut nama artis yang akan tampil. Saat nama Olga dipanggil, Nikolai terperanjat. Didorong rasa rindu, meski belum berlatih, ia mencoba mengenakan kaki palsu dan berjalan. You have no idea. Why didn't you write to me that you were coming? Tak mau menyerah, dengan sisa tenaga, Nikolai merangkak menuju jendela. Dari sanalah, untuk pertama kalinya setelah lama berpisah, ia kembali melihat Olga. Keesokan harinya, dibantu Valia dan Anton, Nikolai mulai belajar menggunakan kaki palsunya. Ia berlatih hampir setiap hari tanpa henti. Karena terlalu memaksakan diri, dokter khawatir luka jahitnya terbuka. Nikolai diminta beristirahat total selama seminggu. Nikolai lalu bertanya, apakah ia masih bisa terbang? Dokter menjawab, ia pernah mendengar tentang seorang pilot Inggris yang tetap terbang meski berkaki palsu. Sejak saat itu, Nikolai bertekad pulih secepat mungkin agar bisa keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Anton berpamitan. Dia dinyatakan cukup sehat untuk pulang. Di pagi hari saat berjalan santai di taman, Nikolai tanpa sengaja melihat Valia berbincang dengan seseorang. Orang itu adalah Olga. Olga terkejut dan bertanya mengapa Nikolai tak pernah mengirim surat. Nikolai hanya mengaku bingung dan tak tahu harus menjelaskan apa. Tanpa memaksa, Olga pun pamit. Namun di tengah jalan, ia mendengar percakapan para dokter tentang kaki Nikolai yang diamputasi. Olga pun langsung berbalik. Ia memeluk Nikolai erat-erat. Suatu hari di kantor militer, Nikolai keluar ruangan dengan kecewa, lalu bilang ke Olga, dia gak bisa terbang lagi. Diceritakan Nikolai dan Olga telah menikah dan tinggal serumah. Suatu hari Olga menemukan sebuah peta. Setelah diperiksa Nikolai, ternyata itu adalah surat milik Mikhail. Surat itu ditulis Mikhail saat menunggu di dalam parit. Di sebuah kantor di hadapan ibu Mikhail, komandan membacakan isi surat putranya. Mikhail berharap ibu bangga karena ia menjadi tenaga medis militer dan berjanji jika selamat akan rajin menulis surat lagi. Usai surat itu dibacakan, sambil nangis ibu bilang ia bahkan tak memiliki satupun foto Mikhail mengenakan seragam. Di tengah suasana duka itu, Nikolai mengajukan permohonan kepada komandan selaku dokter militer agar dia diizinkan terbang kembali. Ia menyebut nama Douglas Bader, pilot Inggris berkaki palsu yang tetap bisa terbang. Jika dia bisa, kenapa saya tidak? Secara medis, permintaan itu langsung ditolak dan menyuruh Olga supaya menasehati suaminya yang keras kepala itu. Tetapi Olga hanya menjawab, suami saya pilot dan pilot memang harus terbang. Kata-kata itu akhirnya meluluhkan hati sang dokter. Pada tahun 1943, di sebuah lapangan terbang resimen tempur, Nikolai Komlev kembali mengudara. Tak banyak yang tahu, pilot ini terbang dengan kaki palsu. Misi mereka sederhana sekaligus mematikan, menghancurkan sebuah jembatan. Di markas melalui alat komunikasi, seorang operator melapor kepada mayor bahwa satu pesawat IL-2 sedang terkepung 3 pesawat musuh.
Dari belakang, pesawat Jerman menembaki mereka tanpa henti. Rekannya teriak panik meminta turun, tapi Nikolai justru menarik pesawatnya naik ke ketinggian maksimum. Manuver nekat itu berhasil mengecoh musuh. Ia lalu menukik rendah, bersiap menuju jembatan. Namun pesawat Jerman kembali membututi dari belakang. Saat jarak semakin dekat, Nikolai menjatuhkan bom. Ledakannya menciptakan asap tebal yang mengaburkan pandangan musuh. Sayangnya, upaya itu gagal dan rentetan peluru kembali menghujani pesawat mereka. Begitu mendekati target, roket pertama Nikolai meleset. Tiba-tiba aja, Nikolai melakukan manuver yang tak terduga. Jembatan itu akhirnya hancur, dihantam pesawat Jerman yang kehilangan kendali. Misi dinyatakan berhasil. Begitu mendarat, kehadiran Nikolai menyedot perhatian banyak orang karena aksinya barusan dianggap nekat dan berani. Ia sempat terdiam menatap langit. Namun saat ia melangkah turun, tubuhnya tiba-tiba jatuh. Seorang mayor mengira ia terbang dalam keadaan mabuk. Lalu satu pilot berkata pelan, dia tidak memiliki kaki. Seketika suasana berubah, semua orang terdiam lalu memberikan hormat. Film ini didedikasikan untuk mengenang para pilot Rusia. Salah satunya ada Leonid Blousov yang kehilangan kedua kakinya, namun kembali bertugas pada tahun 1944 dan menembak jatuh 3 pesawat musuh. Serta Alexander Grisenko yang terluka parah di Stalingrad, diamputasi pada tahun 1943 dan tetap kembali ke garis depan hingga menjatuhkan 4 pesawat musuh. Dan banyak lagi pilot-pilot Soviet lain yang kehilangan kaki namun memilih kembali terbang. Mereka mungkin kehilangan kaki, tapi keberanian mereka tak pernah meninggalkan langit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.